Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dunia Hobi di dunia pertanian, khususnya untuk melon. Sehat selalu, bahagia selalu, berkah selalu untuk rekan-rekan semuanya. Baik rekan-rekan, pada hari ini untuk pengolahan lahan kita, ini untuk penjemuran lahan kurang lebih sudah 10 hari lebih ya, hampir 15 hari. Nah, seperti lanjutan dari video kemarin, ini sudah kita tebar pupuk, dan pada hari ini sudah kita buka tengahnya untuk supayanya pupuk kandangnya itu teraduk dengan sempurna. Kemudian pengairan itu setiap saya berikan air ini seperti ini, itu nanti akan kering sendiri. Saya berikan air lagi sampai kering sendiri seperti itu, tidak kita buang. Itu dengan tujuan supayanya pupuk kandang kohenya itu bisa tercampur, bisa hancur seperti itu ya. Sambil kita mengadakan pengairan pada proses penghancuran pupuk kandang ini, pada sudah 4 hari kemarin sudah saya perlakukan, kita spray dengan E4 ini ya, E4, kemudian ada molase seperti itu. Kemudian langsung saya spraykan dengan sulfur dengan dosis yang banyak, ini sebagai pengganti dari ZA ya. Karena ini musim menghadapi musim kemarau, saya tidak menggunakan ZA yang berupa butiran putih itu ya rekan-rekan semuanya. Saya pergunakan sulfur, seperti kandungan pada ZA adalah sulfur. Ini nanti untuk mengurangi dehidrasi, kekurangan air yang berlebih pada tanaman kita. Seperti itu rekan-rekan ya, untuk memahaminya. Jadi kalau musim kemarau ini jangan menggunakan ZA yang berupa tepung itu ya, tepung seperti urea itu, tapi gunakanlah sulfur karena kandungannya sama. Ini untuk mengurangi dehidrasi pada saat musim kemarau ya. Jadi nanti untuk penyerapan air itu tidak terlalu tinggi seperti itu. Ketika kurang air, si tanaman itu tidak akan segera layu seperti itu rekan-rekan semuanya. Baik rekan-rekan semuanya, penyemprotan untuk E4, molase dan sulfur ini saya lakukan 2 hari kemarin sebelum saya aduk seperti ini ya. Oke, seperti itu. Kemudian pada hari ini saya perlakukan untuk sterilisasi lahan pada tahap pertama. Kenapa tahap pertama? Karena tanah ini seperti ini, kalau kita sterilkan seperti ini tentunya yang nanti bawah belum tersteril dengan sempurna ya. Jadi nanti ada tahap kedua dan untuk penyempraian lahan. Baik, untuk sterilisasi lahan pada kali ini saya menggunakan PK. Ini ya, PK ini ya, seperti ini. Ini dosisnya antara 50 sampai 60 per 16 liter ataupun per 1 tangki. Pada saat pengolahan lahan seperti ini untuk dosis boleh di atas dosis yang tertera pada kemasan PK ini, karena masih untuk proses tanamnya itu masih lama, jadi tidak apa-apa untuk dosis lebih tinggi. Baik rekan-rekan semuanya, nanti setelah sterilisasi lahan tahap pertama ini, sambil kita nunggu persemaian, nanti persemaiannya kita videokan sendiri. Ini nanti kita akan tebar pupuk kimia dasar ya, seperti kapur, TSP dan yang lain nanti akan coba saya videokan. Baik rekan-rekan semuanya, untuk bertani melon ini sepertinya rumit ya. Sebenarnya tidak kalau sudah memahaminya. Dan modalnya apakah banyak? Sebenarnya tidak kalau sudah memahami dan bisa memanajemen seperti itu ya, mengaturnya. Demikian rekan-rekan semuanya.
Mungkin ada beberapa rekan-rekan yang bertanya-tanya. Kenapa channel Dunia Hobi ini kok pada proses pengolahan tanah ini terlalu sulit atau terlalu ribet. Saya jelaskan, ini tidak terlalu sulit dan tidak terlalu ribet. Kenapa? Saya hanya mencari sisi positif ataupun keberhasilan yang 100%, jadi jauh dari tingkat kegagalan. Karena disebabkan dari lahan melon saya ini adalah lahan janda yang sudah keempat. Nah, ini yang keempat kalinya ya. Nah, terus untuk lahan janda ini setiap kali mau ditanam ulang melon ini sebaiknya paling bagus untuk meminimalisir ke tingkat kegagalan ya diolah tanah seperti tahap awal seperti itu ya, seperti penjemuran lahan, pemupukan kompos kimia. Penjemuran ini fungsinya tentunya untuk mengurangi jamur dan penyebab penyakit yang lain seperti itu. Jadi intinya pada tutorial ini untuk kita semua untuk meminimalisir, bahkan tingkat kegagalan itu tidak ada sama sekali, seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Karena perlu kita ketahui, untuk yang belum memahami melon, untuk melon ini modalnya lumayan besar ya, seperti itu. Dan tidak semua orang bisa menanam ataupun belum mampu memahaminya seperti itu. Makanya kita usahakan sekali tanam langsung berhasil, seperti itu rekan-rekan semuanya ya. Rekan-rekan semuanya, untuk bahan-bahan, mungkin banyak rekan-rekan yang bertanya untuk bahan-bahan ini belinya di mana. Silakan rekan-rekan cari di online shop ya. Banyak di situ, tinggal diketik apa yang diinginkan pasti ada, seperti itu. Baik rekan-rekan semuanya, demikian pada tahap pengolahan tanah yang kedua ini. Nanti untuk kelanjutannya saya akan videokan di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.